selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus
Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Padakah kisah Yesusku berlindung, air hayatku kota, pancaran yang anggun, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada
kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya, salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada berhenti. Ku heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia.
Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberikan kekuatan untuk tiba di tempat ini. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk terhubung dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita masuk lebih lagi dalam penyembahan, saya undang kita bangkit berdiri, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kebaikan Tuhan sangat nyata di dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan selalu ada buat kami. Saat ini Tuhan, kami membawa hidup kami mau terhubung dengan Tuhan. Biarkan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, baik secara online ataupun kami yang hadir di tempat ini, merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarkan terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang mengambil bagian pada sore hari ini Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapakku yang baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Kita persilahkan Roh Kudus untuk mengurapi kita. Terima kasih Bapakku yang baik. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian ini sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Sekali lagi dari awal katakan. Yesus Tuhan ditinggikan. Yes. Amin. Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan di tempat ini. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu.
tidak membiarkan kita sendiri. Tapi Roh Kudusnya tercurah bagi kita. Dan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Amin. Sekali lagi cuma Tuhan dengan sungguh hati katakan, yes, ini pengakuan kami Tuhan. Kami takkan pernah takut Tuhan. Karena kami percaya Roh-Mu yang Kau berikan penolong itu ada di dalam kami. Haleluya, haleluya. Sekarang ini dengan api. Yes. Dengan kesungguhan hati saja jemaat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama katakan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Yes, urapi Tuhan, urapi kami di tempat ini dengan api. Sekali lagi datanglah Roh Kudus. Amin. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Sekarang ini dengan api. Lebih sungguh-sungguh jemaat Tuhan sambil angkat tangan untuk katakan. Sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api. Undang Roh Kudus katakan.
kasih-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu, kekuatan kami hanya di dalam-Mu, Yesus. Kami tak ada apa-apanya Tuhan, kami hanya membutuhkan Engkau. Haleluya, terima kasih Bapa yang dahsyat, Bapa yang berkuasa, yang selalu ada di dalam diri-Mu. Bangkitkan gairah-Mu untuk melayani Tuhan, bangkitkan gairah-Mu untuk menyembah Tuhan. Hanya Yesus yang layak untuk disembah. Haleluya, oh nama-Mu. Bapakku yang berkuasa, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau Allahku yang berkuasa, Engkau Allahku yang dahsyat. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kami percaya Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup kami itu selalu perbuatan yang heran, yang menakjubkan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa dan dahsyat. Haleluya. Terima kasih Yesus. hidup di dalamku.
penyembahan bagimu. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Sorakan Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis di kalangan surga pun. Sorakan Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, amin. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Haleluya. Lebih lagi kita masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Boleh sapa kanan kirimu, katakan saya umat pemenang. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Lupakan Lupakan kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarnya Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ubah diri dengan iman, dalam Yesus Tuhan. Pada bukti kebenaran, buka sorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi katakan Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh menaklukkan musuh di bawah kakiku. bawah kaki. Nyatakan dengan imanmu. Lupakan kuasa dari Raja mulia, Amin. bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Lebih lagi katakan. Bila
duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Bacaan katekismus kita pada minggu ini terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana keberadaan Allah itu? Allah itu roh yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terdapat dalam kitab Yohanes 4 ayat 24. Allah itu sempurna, Allah itu kekal, Allah itu tidak berubah-ubah dalam hakikatnya, kuasanya, hikmatnya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Allah itu ada, hidup, berkarya, dan membuat dirinya dikenali. Ayub 11 ayat 7-9, Mazmur 90 ayat 2, Yakobus 1 ayat 17, Keluaran 3 ayat 14, Mazmur 147 ayat 5, Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 15 ayat 4, Keluaran 34 ayat 6, Keluaran 20 ayat 2, Yesaya 51 ayat 12, Yeremia 4 ayat 4-10, Yesaya 6 ayat 1-8, Roma 1 ayat 20, Yohanes 17 ayat 3. Pertanyaan kedua, apakah Allah lebih dari satu? Jawabannya adalah tidak. Allah hanya ada satu, yaitu Allah yang Esa. Terdapat dalam kitab Ulangan 6 ayat 4, Yeremia 10 ayat 10, Yakobus 2 ayat 19. Demikian katekismus minggu ini. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang membawa anak kecil dipersilakan untuk ke lantai dasar, ada di ruang sekolah minggu, akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biarkan setiap benih firman Tuhan yang ditaburi pada saat ini, biarkan tertanam di dalam kehidupan kita. Biarkan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur. Kasih-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian ini sama-sama dari awal katakan. Kiranya Tuhan memberkati rumah keluarga kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sekali lagi dari awal katakan kiranya Tuhan berkati. Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, amin, diberkatilah untuk selamanya.
berdiri sambil mengangkat tangan kita sama katakan. Tuhan menghidupi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkatakan, Tuhan. Amin. Yes. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu ada di setiap kami di tempat ini Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan menghidupi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari Amin. dengan wajah-Nya. Yang beri kasih Karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan di dalam persekutuan kami di tempat ini. Kami ada di tempat ini dengan satu tujuan, untuk kami mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami mempersembahkan kehidupan kami ini kepada Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, supaya mata dan telinga kami ini terbuka untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Supaya kehidupan kami dikalibrasi, supaya kehidupan kami ini mengikuti jejak-jejak firman Tuhan. Tolong setiap kami, bantu hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik, supaya lewat semuanya ini kami semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kiranya apa yang kami dengarkan pada sore hari ini bukan sekedar sebuah informasi yang baik, tetapi ada pewahyuan yang Tuhan kerjakan di dalam hati setiap kami yang hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, shalom. Shalom. Oh, haleluya. Bersyukur kalau kita ada di minggu keempat di bulan Juni ini, dan kita masih bisa bertemu, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Masih di tema bulan Juni, kita berbicara tentang dampak Roh Kudus dalam keluarga. Oke, kita langsung saja. Jadi pada sore hari ini kita belajar sebuah tema tentang keluarga ribut versus keluarga rukun. Ini belum connect ya? Apakah saya salah mengoperasikan? Oke, kita lanjut. Tolong dibantu. Untuk menuju kepada keluarga yang ribut atau keluarga yang rukun, kita harus melewati satu fase yang Alkitab tuliskan, dan kita tidak bisa skip hal itu. Karena Allah sangat menghormati hal tersebut. Hal itu adalah pernikahan. Siapa yang mau menikah? Nggak ada yang angkat tangan. Gak mau menikah nih? Serius ini? Mau? Siapa yang tidak mau menikah? Didoakan ya. Karena hal ini merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk
masuk ke dalam kehidupan keluarga. Pernikahan itu dimulai dari kesediaan untuk menerima, bukan kemampuan untuk menerima. Sebab kadangkala kalau sudah dalam kehidupan keluarga, ada waktunya terasa seperti tidak mampu. Yang sudah menikah pasti mengetahui hal itu. Yang belum menikah, pilih baik-baik. Saya baru menikah 5,5 tahun, berjalan menuju 6 tahun, belum terlalu lama. Tetapi pada sore hari ini bukan saya untuk sok mengajar atau merasa diri lebih tahu, tetapi saya berdoa supaya Roh Kudus menolong setiap kita, bahkan saya yang berbicara di tempat ini, supaya bukan hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan, tetapi saya mau setiap kita itu diubahkan oleh firman Tuhan. Amin. Kalau pernikahan itu, kalau orang kuliah itu ada kurikulumnya. Begitu kurikulumnya selesai maka dinyatakan lulus. Maka dinyatakan lulus. Kalau pernikahan juga ada kurikulumnya. Kurikulumnya itu seumur hidup sampai maut memisahkan. Hamba Tuhan yang memberkati pernikahan kami sering mengajarkan tentang hal ini. Memelihara pernikahan itu jauh lebih sulit. Bukan cuma sulit, sulit. Daripada menikah itu sendiri. Biaya pernikahan itu tentang segala sesuatunya kembali kepada uang. Tetapi harga untuk merawat pernikahan bukan hanya bicara tentang ongkos. Bukan hanya tentang biaya. Tetapi ada kehidupan yang harus dikorbankan. Melibatkan banyak hal. Ada sebuah statement yang saya pernah baca. Menikahi orang yang dicintai itu mudah. Tetapi mencintai orang yang dinikahi, artinya sebelum menikah itu pacarannya setiap hari. Setelah menikah, jangankan pacaran. Dulu sebelum menikah, waktu gandengan tangan itu seperti di kontak listrik 1000 volt, 1000 watt. Kerenyeng-kerenyeng, rasanya itu seperti, Tapi setelah menikah, jangankan 1000. 1 watt sudah hilang rasanya. Dan saya berdoa supaya apa yang kita pelajari pada malam hari ini itu menjadi sesuatu yang menjadi esensi di dalam kehidupan kami, kehidupan kita. Waktu sebelum menikah, pacarnya ini berkata, hujan, badai, banjir, petir saya lewati. Tapi setelah menikah, sayang, ini hujan, kau pergi gereja dulu sendiri, nah. Gerimis ini. Mengapa saya membahas tentang keluarga ribut versus keluarga yang rukun itu dimulai dari pernikahan? Sebab serangan gencar kepada keluarga yang dimaksudkan ini yang sesuai dengan kehendak ilahi, kehendak Tuhan. Itu dimulai dari membelokkan prinsip pernikahan ini. Sekarang diubah patronnya. Bukan lagi Adam dan Hawa, tapi Adam dan Udin. Maaf kalau ada yang namanya Udin ya, saya minta maaf. Bukan lagi dengan Adam dan Hawa, tetapi Hawa dan Rini. Maaf kalau ada yang namanya Rini. Menjadi sebuah serangan yang sangat gencar pada saat-saat sekarang ini. Oh, ini bukan cuma untuk pendeta saja yang berkhotbah, tetapi untuk semua orang percaya. Keluarga yang mewujudkan gambar ilahi itu tidak bisa terjadi tanpa melalui ikatan pernikahan. Sebab di dalam pernikahan itu kita membuat perjanjian bukan sesama manusia. Tetapi dua manusia yang menjadi satu daging
di hadapan Tuhan. Jadi kalau yang mau menikah, jangan mau dibacakan janji nikahnya, buat janjimu sendiri. Nanti kalau dia tidak tepati janjinya, nyanyikan lagu itu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Gak ada yang tahu lagu itu. Sebab strategi setan itu membuat segala sesuatu di dalam dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan itu terlihat normal. Mulai terlihat biasa. Yang abnormal itu kelihatannya, maksudnya yang abnormal itu begini. Yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu terlihat aneh. Pornografi menjadi hal yang biasa. Kesucian itu menjadi tertawaan. Mabuk-mabukan itu menjadi hiburan. Kesucian itu menjadi hal yang membosankan. Kesopanan menjadi hal yang menyinggung. Dan penyimpangan seksual itu menjadi self-expression. Oh, ini ekspresi diri saya. Mulai mengubah segala sesuatu yang sesuai dengan Alkitab. Itu dirubah menjadi ekspresi diri. Pernikahan itu menggambarkan hakikat yang sama. Tetapi fungsi yang berbeda. Saya mau tanya dulu, kalau laki-laki menikah dengan laki-laki bisa punya anak? Karena fungsi reproduksinya berbeda. Pernikahan menggambarkan hakikat yang sama tapi fungsi alat reproduksi yang berbeda. Allah sangat menghormati pernikahan itu. Kalau kita bisa baca itu nanti di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Dan ini dia, masih di dalam pernikahan. Sebab kalau kita mencintai dan menikahi orang yang dicintai, kita akan memperjuangkan cinta itu waktu dia langsing atau dia sudah langsung. Oh iya, yang badannya bagus, puji Tuhan. Saya dulu waktu mau menikah jas ini pas di saya. Malah longgar. Sekarang agak seperti mau jadi Hulk ya kelihatannya. Tetapi waktu itu apakah kita mau mengasihi pasangan kita pada waktu dia masih kurus, masih langsing, terus dia berubah menjadi langsung. Maksudnya langsung tidak kelihatan lagi. Karena sudah tertutupi dengan perut. Di dalam pernikahan ada sebuah gambaran ilustrasi tentang pernikahan itu seperti rel kereta api. Di atas rel itu ada 2 roda untuk kereta itu bisa berjalan. Kalau di sebelah kiri ada 1 roda, di sebelah kanan ada 1 roda, maka roda itu harus berputar, bergerak terus mengikuti rel. Saya kasih analogi seperti ini. Rel itu adalah tuntunan, yaitu firman Tuhan. Rel, roda kiri dan roda kanan itu adalah gambaran manusia. Selama kita mau mengikuti, maka seluruh gerbong yang ada di belakang itu pasti akan berjalan. Sebab yang menikah itu pasti mau punya keturunan. Istri, anak-anak, keluarga yang lain. Itulah yang menjadi gerbong di dalam pernikahan. Tuhan menjadikan keluarga sebagai contoh, sebagai prototipe dari sorga untuk manusia. Mungkin kita pernah mendengarkan ini. Keluargaku adalah surgaku. Kalau kita membangun pernikahan itu sesuai dengan gambaran Tuhan, maka di dalamnya kita akan membangun atmosfer. Biasa kita dengar feel at home. Itu bukan berarti rumah secara fisik, tetapi ada atmosfer yang dibangun di dalamnya. Tujuan pernikahan itu adalah untuk mewujudkan gambar Tuhan yang di dalam gambaran Tuhan itu apakah kita isi dengan firman Tuhan, dengan cara-cara Tuhan sehingga ini kalau kita isi dengan firman Tuhan maka yang terjadi adalah keluarga yang rukun.
Kalau kita tidak mengisinya dengan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah keluarga yang sedikit-sedikit terjadi keributan. Kita baca dulu ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita baca ayat ini singkat saja. Efesus 4 ayatnya yang ke-25 sampai 32. Saya baca ayat yang ke-25, jemaat Tuhan ayatnya yang ke-26. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Ayat yang ke-26. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 28. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagia orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Keluarga yang rukun itu dimulai dari pribadi yang utuh. 2 minggu lalu, minggu kedua, kita berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan membuat kehidupannya utuh. Apa itu utuh? Saya kasih gambaran, you are single but you are not alone. Ada orang yang dia sendiri tapi dia merasa sendirian. Dia lupa ada Roh Kudus di dalam dirinya. Amin. Coba lihat sebelah kiri kanannya, lihat wajahnya. Terus katakan, di dalammu ada Roh Kudus. Terus bilang lagi ke sebelahnya, di dalammu juga. Wajah yang seperti itu Tuhan cinta. Seperti apapun latar belakang kita, background kita, Tuhan mengasihi setiap kita. Dan Dia utus Roh Kudus itu untuk menolong kita. Dan kalau pribadi yang utuh ini ketemu pribadi yang utuh, itulah yang akan membentuk keluarga yang rukun. Itulah yang akan membentuk keluarga yang sakinah. Ya, itu kan bahasa dari tempat lain, tapi keluarga yang rukun itu jadi dambaan oleh semua orang. Keluarga yang rukun bukan berarti nggak ada perbedaan. Keluarga yang rukun itu adalah tempat di mana dasar karakter manusia dibangun. Semua orang mendambakan tentang keluarga yang baik, keluarga yang harmonis. Tetapi ketika kita berjalan untuk membangun keluarga yang sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka itu harus dimulai dari sekarang. Untuk yang belum menikah. Sebentar kita akan belajar untuk keluarga. Semua orang yang mendambakan keluarga yang rukun, siapa yang mau supaya nanti kalau dia menikah dia punya keluarga yang rukun? Tolong lambaikan tangannya. Haleluya. Untuk mewujudkannya itu dimulai dari sekarang, dari diri sendiri. Yang pertama, tadi kita sudah baca. Berkata-kata sesuai dengan kebenaran. Efesus 4 ayat yang ke-25. Karena itu buanglah apa? Dusta. Apa itu pendusta? Kemarin waktu di Saraba, pendusta itu adalah pendukung setan. Iya, karena Alkitab sudah tulis. Bapa segala pendusta adalah iblis. Itu bukan Peter 1 ayat 1 ya, itu ada di dalam
firman Tuhan. Berkata-kata sesuai dengan kebenaran. Kalau kita mendambakan keluarga yang rukun, itu bisa diwujudkan dan dimulai dengan persiapan kita dari sekarang. Belajar berkata yang benar itu dimulai dari sekarang. Dan gambaran dari sesama anggota itu jangan, nanti kalau di gereja baru kita berkata jujur. Nanti kalau di lingkungan kerohanian baru kita berkata yang baik. Kalau di luar dari gereja, my goodness. Kalau di gereja rohani, di luar roh, nggak tahu roh apa. Tapi kita mulai belajar untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran. Jika di dalam hidup pribadimu penuh dengan omong kosong, kebohongan, tipu daya, maka engkau akan sulit membangun rumah tangga yang rukun. Sebab ketika kehidupan pribadi kita itu hanya dipenuhi dengan mementingkan diri sendiri, keegoisan, self-center, tidak punya empati, maka kebiasaan-kebiasaan itu yang akan membentuk karakter kita. Suatu kali saya membaca ayat ini di dalam Alkitab dan saya menemukan warisan yang paling berharga untuk anak-anak saya. Amsal 13 ayat yang ke-22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Menurut saudara, apa warisan yang paling berharga menurut Alkitab? Harta? Kekayaan? Baca ini baik-baik. Seorang ayah yang jujur merupakan warisan yang berharga sekali bagi anak-anaknya. Sebab kalau kita nggak terbiasa dengan berkata-kata yang benar, saya tadi ketemu dengan dia, tapi bohong. Saya sudah minta maaf sama dia, tapi bohong. Itu kan lagi ngetren sekali ya. Saya kadang kalau dengar, dia nggak tahu ini ya. Tuhan membenci kebohongan. Bercanda, nggak apa-apa. Nggak, kita bercanda ada waktunya. Tetapi perhatikan ini. Kalau kita nggak terbiasa membangun hal ini, maka apa yang kita bangun itu membentuk karakter kita. Seorang ayah yang jujur merupakan warisan yang berharga sekali bagi anak-anaknya. Amsal 20 ayat yang ke-7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Pada waktu saya membaca ini saya berdoa bersama istri saya. Tolong saya dengarkan khotbah saya dan kasih tahu kalau saya tidak jujur di mimbar. Sebab jemaat saya yang pertama itu adalah istri saya. Saya yakinkan itu untuk diri saya. Jemaat saya yang pertama ya kalau ada pengkhotbah, saya sebenarnya minta istri saya untuk hadir tapi karena dia juga ada ibadah, karena istri saya itu orang tuanya itu gembala juga di sinode yang lain, jadi sore ada ibadah di rumah. Saya berharap dia bisa hadir, sebab kalau seorang pembicara khotbah lihat wajah istrinya, kalau istrinya mulai atau bibirnya tadi yang senyum waktu pujian, begitu suaminya naik di atas khotbah, tiba-tiba bibirnya langsung melengkung ke bawah. Itu sebuah tanda tanya. Saya katakan sama istri saya, tolong dengarkan khotbah saya. Sebab khotbah ini bukan untuk, ya memang ini khotbah untuk kita semua. Tetapi yang pertama-tama saya menginginkan supaya saya menjadi seperti apa yang saya khotbahkan. Lanjut lagi. Yang kedua, kalau kita mendambakan, kita menginginkan supaya terjadi keluarga yang rukun di dalam kehidupan kita. Maka kita belajar untuk mengontrol amarah. Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu marah, janganlah kamu berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah tidak selalu berkonotasi negatif. Sebab Yesus sendiri pernah marah, tertulis di dalam Alkitab.
Tetapi yang salah itu pada waktu kita marah tentang hal A, tetapi ketika kita sampaikan, kita berbicara, yang kita tegur itu dari perkara A sampai ke perkara nenek moyang. Hal-hal yang tidak ada di dalam persoalan itu semuanya disangkut pautkan. Kita belajar untuk mengontrol amarah. Mungkin ketika di gereja kita terlihat seperti seorang yang ramah, peramah. Tetapi bagaimana waktu kita di jalan? Apakah kita juga peramah atau pemarah? Begitu jalan tiba-tiba di lambung. Woi, apa kok lambung-lambung? Istri saya paling sering mengingatkan saya. Boleh kamu punya motor besar, kencang-kencang. Boleh kamu pintar bawa motor. Tetapi ingat, sekarang ada istrimu di belakang. Kalau celaka bukan cuma kamu sendiri. Oh ya, maafkan saya. Mungkin ketika kita di rumah kita bisa menahan amarah. Mungkin ketika kita di lingkungan rohani, di gereja, kita terlihat ramah. Tapi bagaimana dengan di tempat-tempat yang lain? Efesus 4 ayatnya yang ke-26 dalam terjemahan The Message dikatakan demikian. Go ahead, silakan untuk marah. Do your well to be angry, ini dia. But don't use your anger as fuel to revenge. Ketika kemarahan itu sudah mulai meningkat dan menjadi, tunggu kok, nanti saya pasti balas. Padahal kita sudah bilang, ampunilah, maafkanlah. 70 kali 7. And don't stay angry, jangan tinggal. Jangan pelihara, jangan kasih makan kemarahan itu. Don't go to bed angry. Selesaikan sesegera mungkin agar tidak berubah menjadi dendam. Selanjutnya, kalau kita menginginkan keluarga yang rukun, maka kita harus menjadi seorang yang bisa menjaga perkataan. Efesus 4 ayatnya yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan itu diibaratkan sebagai sumber air. Apa yang keluar dari perkataan kita, itu tidak bisa ditarik kembali. Ketika orang sudah mendengarkan perkataan itu, maka perkataan itu bisa menjadi obat atau bisa menjadi racun di dalam kehidupan. Sebab perkataan sia-sia yang diucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu bukan saya yang mengatakan, tapi di dalam Alkitab. Matius 12 ayat yang ke-26 saya ambil dalam terjemahan versi mudah dibaca. Aku berkata kepadamu, setiap kata yang sembarangan yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakimannya. Beberapa hari yang lalu saya lagi antri di pom bensin sama istri. Lalu ada satu orang lewat gitu, dia mau turun di SPBU juga. Dia nggak sengaja, mungkin kakinya terkena atau apa saya nggak tahu. Pokoknya yang saya dengarin tiba-tiba dari belakang, anjing, maaf. Motor ini bukan anjing ya, ini motor. Terus dia pergi ke sana. Saya sama istri lihat, kita hidup di planet yang salah. Sedikit-sedikit marah, kesal atau sudah latah. Kamu dari mana? Jing. Sudah lama gak ketemu. Jing. Sebab apa yang diucapkan sembarangan, itu yang akan dipertanggungjawabkan. Ketika kita mau merindukan keluarga yang rukun, begitu masuk di dalam pernikahan,
kita tidak jaga perkataan, jangankan perkataan, intonasinya saja. Saya lahir besar di Makassar. Istri saya itu Jawa dua-duanya. Jawa yang bahasanya itu dia di C rendah, saya di C tinggi. Kalau bicara ya seperti ini, C tinggi. Istri saya itu C rendah. Jadi kalau awal-awal kita bicara selalu dikira saya ini marah. Enggak, memang nada saya seperti ini, di C tinggi. Dan itu saya mulai belajar untuk membiasakan diri. Memperhatikan apa yang sudah disampaikan. Nah ini tadi untuk kita yang belum menikah. Mari kita mulai membangun kehidupan kita untuk yang pertama tadi apa? Berkata-kata sesuai kebenaran. Yang kedua, belajar mengontrol amarah. Yang ketiga, menjaga perkataan. Dan berikutnya, untuk yang sudah menikah, bagaimana membangun kerukunan bagi yang sudah berkeluarga. Ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin mesranya itu waktu sebelum masuk di pernikahan. Bagaimana setelah pernikahan? Orang yang memberkati kami dalam pernikahan setelah setahun, gak sengaja kami ketemu dalam sebuah pelayanan. Lalu dia bertanya ke istri saya, bagaimana suamimu setelah 1 tahun kamu mengenal, yang dulu kan itu seperti gambaran awan, ada gambaran gunung, terus ada awan yang menutupi gunung itu. Tidak terlihat dengan jelas. Tapi begitu sudah tertiup oleh angin, maka yang kelihatan itu gunung aslinya. Bagaimana suamimu? Dia cuma senyum-senyum saja. Oh haleluya. Tapi ini, saya belajar untuk hal ini, bahwa kemesraan itu bukan hanya dibangun pada saat ketika kita sebelum masuk di dalam pernikahan. Karena ketika masuk di dalam pernikahan, maka keluarga kita itu harus dipelihara, dirawat kemesraan itu. Beberapa hari yang lalu, pas hari Jumat, saya tanya istri saya, sudah lama ini kita tidak keluar ngedate berdua tanpa anak-anak. Begitu sudah direncanakan, yang kakaknya langsung tahu, ikut. Mertua saya tiba-tiba bilang, ikut. Jadi itu bukan sebuah hal yang mudah, karena itu harus direncanakan, diusahakan. Ya karena kalau istri saya kerja, saya paling mengantar dan balik. Lalu setelah itu saya menjaga anak-anak. Dan sorenya saya menjemput lagi. Setiap Senin sampai Jumat. Jadi orang tua saya dan kakak saya yang menjaga anak-anak. Jadi begitu ada kami rencanakan sesuatu dan mereka off, kami bawa semua. Untuk merawat kebersamaan. Jadi saya bilang, kita mengalah, nanti kita atur. Karena minggu depan ada tanggal merah. Iya, pendeta juga lihat tanggal merah ya. Jadi supaya bisa ngedate. Jangan ngedate-nya itu cuma pada saat pacaran. Sebelum pernikahan. Nah, di dalam Alkitab kita bisa merawat kemesraan ini kalau kita tunduk pada tatanan yang sudah diberikan Allah. Tatanan yang diberikan Allah itu adalah, hai istri, tanduklah suamimu. Oh bukan ya, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Ketika suami dan istri sudah tidak penuh kasih mesra, maka yang terjadi adalah keluarga
yang ribut. Sebentar saya akan jelaskan ini tatanannya. Ada cerita lucu tentang kasih mesra ini. Satu kali ada seorang suami ketika dia pergi sama teman-temannya, dia traktir teman-temannya makan, waktu mau bayar dia kasih keluar dompetnya. Begitu dibuka dompetnya ada foto mesranya sama istri. Foto berdua sama istri. Lalu teman-temannya lihat, ih mesra sekali. Kamu suami yang luar biasa. Karena kamu taruh foto istrimu di dompet. Kamu pasti bahagia karena mempunyai keluarga yang mesra, keluarga yang bahagia. Lalu tiba-tiba temannya ini, yang laki-laki ini menjawab, iya, saya taruh foto istri saya ini di dompet supaya kalau saya menghadapi masalah di kantor, saya buka dompet, saya lihat istri saya punya masalah yang lebih besar. Tidak seperti itu. Karena kita tahu Alkitab sudah memberikan contoh. Gereja tanpa gaya hidup keluarga itu bukan gereja. Sebab gereja berdiri dan menjadi kuat dengan gaya hidup keluarga. Kalau gereja tidak punya gaya hidup keluarga, mungkin waktu mati lampu tadi ini kita sudah marah. Kenapa mati lampu ini? Tapi karena kita di sini adalah keluarga Allah. Yang setuju katakan amin. Paulus mengatakan kepada Timotius, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebab gereja kalau hanya berbicara tentang sistem, organisasi tanpa ada gaya hidup keluarga, yaitu care, saling memperhatikan. Ketika ada yang sakit kita doakan. Ketika ada yang berkebutuhan kita bisa membantu dengan apa yang kita miliki. Sebab ini dia. Gaya hidup keluarga ini itu yang sedang diserang oleh dunia ini. Dengan kebiasaan cara-cara dunia ini. Waktu seminar LGBTQ kemarin. Saya duduk di situ dan saya seperti masuk di dunia yang lain. Maksudnya seperti ini. Ternyata itu bukan hanya untuk kalangan jemaat saja. Ada pendeta. Sudah berkhotbah. Tapi homo. Lesbi. Waduh, saya waktu pulang itu saya cerita sama istri saya bilang tolong doakan saya. Sebab rocker juga manusia, pendeta juga manusia, rocker juga manusia, maafkan saya. Itu lagu ya. Sebab ini daging bukan gedebok pisang ya. Jangan pernah merasa, oh kok saya rajin berdoa, saya berdoa 1 hari 6 jam, Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti lindungi saya. Dan waktu seminar itu yang saya dapatkan, saya catat di sini. Bahwa keluarga yang dibentuk sesuai dengan kehendak Allah itu digantikan dengan ekspresi diri. Oh saya ini pria, saya ini wanita tapi terjebak di tubuh laki-laki. Gaya saya ini bukan lemah lembut seperti Roh Kudus tapi lemah gemulai. Tidak ada dokter Andik Wijaya dan gelarnya semua yang di belakang itu dia menjelaskan. Tidak ada hubungannya itu dengan gen, tidak ada hubungannya itu dengan catatan medis. Itu semua karena ketika pertumbuhan dia mengalami salah pengenalan tentang jati dirinya. Salah cara didik. Itulah sebabnya gereja harus punya gaya hidup keluarga. Sebab di keluarga itulah kita belajar tentang identitas diri kita ketika kita masih kecil, ketika kita bertumbuh. Nah, tadi kita sudah baca tunduk pada tatanan yang sudah diberikan Allah.
Tatanan yang dimaksudkan itu adalah setiap laki-laki dia akan menjadi pemimpin dalam keluarganya. Dan wanita akan menjadi istri, ini ada kurang. Wanita akan menjadi istri yang menjadi penolong. Jadi laki-laki bilang amin dulu. Rajin kau berdoa. Supaya nanti kalau kau jadi kepala rumah tangga, ajak anak-anakmu berdoa. Ajar dia doa Bapa kami, jangan gereja yang ajar. Iya gereja ajar betul sih, betul. Guru sekolah minggu nanti yang guru sekolah minggu, kita nggak usah ngajar, enggak. Tapi gereja itu anak-anak itu cuma ketemu 2 jam. Bapak-bapak, laki-laki, suami dan istri itu sama anak sisanya. Laki-laki itu harus jadi pemimpin dalam doa. Katakan amin. Pemimpin dalam iman. Katakan amin. Ya kalau mungkin kita lebih familiar dengan bahasa ini. Kamu jadi imam di dalam keluargaku. Ajak istrimu untuk berdoa. Jangan istrimu yang ajak. Ya gak apa-apa juga sih kalau istri yang ngajak. Tapi begini, paling tidak sebagai pria. Karena pria itu menjadi pemimpin di dalam keluarga. Ajar anak-anakmu berdoa. Saya belakangan ini baru mulai memastikan hal ini. Sebelumnya itu ya tunggulah nanti kalau sudah mau tidur. Kalau sudah mau, tapi harus ditetapkan, harus diatur supaya pria itu yang menjadi inisiator. Ajak, ajar. Jangan langsung, nanti kalau untuk doa biar diajarkan sama Pastor Esra, biar diajarkan sama guru-guru sekolah minggu, biar diajarkan nanti di gereja. Padahal itu harusnya dimulai dari keluarga. Yang terakhir, saya tutup dengan hal ini. Bagaimana caranya untuk merawat supaya keluarga itu menjadi keluarga yang rukun. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saya mengundang tim praise and worship. Jadi kalau laki-laki, saya juga seperti itu. Suatu kali saya dipanggil berkhotbah di sebuah perusahaan. Mereka punya persekutuan. Dan waktu saya khotbah, ada satu CS-nya itu, dia pakai rok yang pendek sekali. Duduk paling depan. Mau pakai kacamata hitam. Nanti tidak lihat siapa-siapa. Sebab laki-laki itu sangat terdistract dengan matanya. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa suami itu bukan hanya menikmati tubuh istrinya. Maaf untuk yang dewasa. Tapi karena kita semua di sini sudah belajar untuk masuk di dalam kedewasaan, maka suami laki-laki yang akan menikah dengan istrinya setelah diberkati, dia bukan hanya menikmati tubuh istrinya, tetapi kebersamaannya. Nikmatilah hidup dengan istri. Di situ dikatakan hidupmu yang sia-sia. Itu artinya hidup ini ada batas waktunya. Tidak ada orang yang hidupnya kekal. Sebab setelah engkau diberkati dalam pernikahan, engkau akan ketemu dengan pasanganmu di mana saja. Ke toilet, ada dia. Ke depan rumah, ada dia. Jalan kemana-mana, sama dia. Seumur hidup. Saya tutup dengan hal ini. Ketika engkau mengasihi istri, menunjukkan bagaimana keluarga yang mewujudkan gambar Allah, maka keturunanmu akan melihat gambar ilahi. Anak-anakmu
dan anak-anak dari anak-anakmu atau cucu. Mertua saya sering mendoakan. Sebelum meninggal saya paling sering mendengarkan doanya itu. Bahwa anak-anak dari anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang perkasa di muka bumi ini. Anak-anak yang seperti anak panah di tabung tangan para pahlawan. Yang akan melesat menuju kepada kehendak Allah. Dan saya berdoa pada malam hari ini kiranya firman Tuhan yang datang kepada setiap kita, bahkan kepada saya yang berbicara di tempat ini. Bahwa keluarga yang rukun, keluarga yang diberkati oleh Tuhan itu tidak dimulai nanti, tapi dibangun mulai dari sekarang. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Ku mau sepertimu Yesus, Sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalan. sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, Sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Yang berbicara di depan saudara ini juga tidak sempurna. Kita semua ada di tempat ini, kita sedang belajar kepada satu tujuan yang sama, yaitu serupa dengan Kristus. Malam hari ini saya mau berdoa bagi setiap kita. Mari taruh tanganmu di dada kalau engkau mau belajar untuk seperti Yesus dari sekarang. Bukan nanti tunggu, oh nanti kalau saya sudah menikah, kalau saya sudah berumur kepala 5, kalau saya sudah tua baru saya mau sungguh-sungguh. Karena itu harus dimulai dari sekarang. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang menaruh tangan di dada. Kami tahu bahwa Tuhan ada di dalam kami. Selidiki setiap kami, bahkan hamba-Mu yang berbicara, yang menyampaikan firman Tuhan ini. Ubah kehidupan kami supaya kami menjadi seperti Yesus. Dalam perjalanan kami mungkin kami jatuh, mungkin kami gagal, tapi kami mau terus melangkah karena ada Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan supaya kami berjalan dan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan. Hamba-Mu terbatas, bahasa hamba-Mu tidak sempurna, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus yang akan memateraikan semuanya itu di dalam hati kami. Terima kasih untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang berkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, lambaikan tanganmu. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban ucapan syukur kita, persembahan kita. Amplop tersedia di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dipersilakan untuk mempersiapkannya. Amplop pertama untuk operasional gereja, amplop kedua untuk kas gereja. Persembahan akan dijalankan dari depan sebelah kiri saya, tengah dan kanan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua amplop kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi rema Tuhan, biarlah Tuhan firman ini menjadi
keharmonisan dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang dalam pekerjaan, usaha mereka. Kami siap memberi persembahan ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa, dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kami diberi kuasa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Sama-sama kita katakan, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi melawan? Bila Allah bersama kami, Allah ada bersama. Sekali jemaat Tuhan, sama-sama katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ini pujian kami Tuhan, persembahan kami yang kami berikan kepadamu Tuhan Yesus. Sebab kami diberi kuasa Tuhan, sebab Kau perisai dalam kehidupan kami. Mari sorak-sorakan, haleluya. Oh yeah, Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan pujian ini. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, katakan sungguh besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Raja segala raja. Oh terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Oh Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan yang saudara berikan.
Dan saatnya kita akan mendengarkan pujian persembahan dari KMKO. Mesin dipersilakan untuk mempersiapkan persembahan pujian. Mari kita dukung, kita support kegiatan KMKO ini, kita dukung dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan untuk persembahan pujian dari KMKO mengambil tempat di depan untuk mempersembahkan pujian. Mari. Boleh dengan cepat maju ke depan. Shalom dan selamat sore. Baik, perkenalkan kami dari KMKO Mesin Unhas, yang dimana pada kali ini kami akan melakukan pencarian dana berupa persembahan pujian. Kiranya persembahan pujian yang dapat kami sampaikan dapat berkenan di hati seluruh jemaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih atas pujian dari KMKO Teknik Mesin. Selanjutnya dipersilakan untuk multimedia menampilkan pengumuman sepekan. Dengan ini dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Itu sebagian pengumuman kita dalam minggu sepekan ini kegiatan, dan ada juga pengumuman tambahan. Untuk pengumuman tambahan, ada baptisan air akan dilaksanakan pada minggu terakhir bulan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mengadakan baptisan selam, boleh menghubungi nomor yang tertera di depan tadi atau menghubungi saudari GG. Kami juga mengucapkan saudara GG. Maaf. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Peter atas pemberitaan firman Tuhannya pada malam hari ini. Biarkan terus Tuhan pakai lebih dahsyat lagi menjadi berkat dimanapun berada, dan keluarganya, anak-anaknya Tuhan berkati di dalam setiap langkah kehidupannya. Dan untuk pengumuman selanjutnya, ada aser yang akan berjalan di kiri dan kanan saudara kekasih. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang, boleh mengambil formulir dan diisi datanya, nanti akan ditukarkan souvenir ketika keluar dari pintu gereja. Dan aser juga membawa formulir doa. Di situ Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan doa
boleh dituliskan. Kita akan bantu di dalam doa Pondok Daud yang akan diadakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan juga yang rindu untuk bergabung dalam doa Pondok Daud, boleh datang setiap Selasa dan Jumat jam 3 sore. Dan pengumuman selanjutnya, bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani bergabung di tempat ini, di depan kursi Bapak Ibu ada barcode yang kecil, itu boleh di-scan. Nanti ada pilihan-pilihan untuk divisi pelayanan-pelayanan mana yang cocok Bapak Ibu rasa untuk masuk dalam melayani, boleh diisi jika Bapak Ibu terpanggil untuk melayani bergabung bersama kami di tempat ini. Mungkin itu pengumuman tambahan pada malam hari ini. Saya serahkan kepada Bel. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur Bapa yang baik buat penyertaan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah dengan yang lain, kami mau bawa setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat ibadah kami yang saat ini di penghujung ibadah kami Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan semakin nyata dalam setiap ibadah kami. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pertambahkan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Biarlah setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, apapun yang menjadi bentuk pelayanan kami pada sore hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan.
setiap pelayanan kami boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau yang memberkati setiap talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat setiap umat-Mu yang saat ini yang hadir Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, umat-umat Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan hari-hari ini, pergumulan kami Tuhan Yesus, kami mau belajar menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap rencana Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang mungkin saat ini Tuhan tidak dapat hadir apabila mereka dalam keadaan sakit Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau dokter dari segala dokter, setiap obat-obat yang ia konsumsi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus buat setiap umat-umat Tuhan juga yang pada hari-hari ini Tuhan sedang berbeban berat dan lalai Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan Tuhan yang selalu menopang kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sedetik pun Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat gembala kami di tempat ini. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan, dalam masa tuanya biarlah penyertaan Tuhan semakin nyata dalam hidup Ibu Gembala kami. Berkati buat leader kami juga di tempat ini, Pastor Kak Esra Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Pastor Esra Tuhan. Biarlah setiap visi misi yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap hidupnya Tuhan, pelayanannya, pekerjaannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga istrinya Tuhan Yesus, Kak Debbie Tuhan, sebagai tiang doa Tuhan dalam keluarganya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya saat ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau sanggup menjawab setiap doa-doanya Tuhan. Berkati juga Tuhan buat adik kami Dev. Biarlah Tuhan pertumbuhannya, masa kembang anak ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan buat leader kami juga, buat Pastor Peter. Engkau yang memberkati setiap pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, dan juga keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap kami yang duduk dalam bangku pendidikan Tuhan. Berkati kami sebagai siswa dan mahasiswa Tuhan Yesus. Berkati juga setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini melaksanakan ujian Tuhan. Apapun yang menjadi bentuk ujian kami pada saat ini Tuhan, kami mau belajar, mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang sudah bekerja ataupun yang mencari lapangan pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, keluarga besar kami Tuhan, yang saat ini mungkin berada bersama-sama dengan kami ataupun berada di kampung Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap apapun yang menjadi kerinduannya, aktivitasnya, pekerjaannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa buat setiap umat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara online. Berkati setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, tangan Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga mau berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami mau berdoa buat GMS, kami mau berdoa buat Gepil Tuhan, kami mau berdoa buat gereja Bala Taman Rea Tuhan. Semua Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin kami berbeda dengan satu yang lain Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami punya tujuan yang sama Tuhan. Kami hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan Yesus, Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat setiap pemerintahan yang ada di negara kami Tuhan, mulai dari pelosok hingga daerah-daerah tertentu Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Engkau nyatakan di dalam negara bangsa kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya akan ada hujan pertobatan terjadi di negara kami ini Tuhan. Berkati juga buat kota di mana kami tinggal saat ini Tuhan, yaitu kota Makassar. Berkatikah biarlah Bapa yang baik, kami yakin dan percaya bukan secara kebetulan Tuhan menempatkan kami di sini, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan. Akan terjadi lawatan besar-besaran dalam kota kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, berkati setiap
aktivitas kami, kegiatan kami yang akan kami laksanakan seminggu ke depan, baik itu kegiatan pemuritan gereja kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bagimu segala hormat Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa sesuai dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang jalan kehidupanmu. Ketika engkau menghadapi proses permasalahan di dalam keluarga, di dalam studi, di dalam pekerjaanmu, maka Tuhan akan memberkati dan memberikan engkau kemampuan supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.